Masalah juga. Ya, kita dari kelompok 3 hari ini akan mewawancara tentang gaya kepemimpinan dari seorang ketua dari organisasi pembelajaran yang telah terstruktur, yaitu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Narasumber di sini kita adalah Mas Muhammad Hertantia Kusuma Putra yang kebetulan juga adalah senior saya. Teman-teman sekalian, di sini mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dan kenapa kita bisa sebut sebagai organisasi terstruktur. Nah, tapi sebelumnya mari kita tanya dulu nih tentang kepribadian Kak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kak Putra, udah berapa lama sih mengemban di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini? Kira-kira saya tuh mengabdi di IPM itu sudah 7-8 tahun ya. 7-8 tahun ya? Ya. Udah lama juga. Bagaimana awal dari permulaan Kak Putra ini mengikuti organisasi tersebut? Dan bagaimana juga Kak Putra ini bisa mengenali organisasi tersebut? Oke, pertama-tama tuh saya sebenarnya emang nggak mau ya. Yang kedua tuh saya terpaksa mengikuti alur perjalanan organisasi di IPM ini. Terus lama-kelamaan lambat laun saya coba di IPM itu, saya berusaha untuk menikmatinya, merubah mindset akan ketakutan di dalam organisasi, dan akhirnya saya pun enjoy teman-teman ya. Gitu. Oke. Kak Putra ini kan juga salah satu dari ketua pimpinan cabang ya Kak Putra ya? Iya. Dan juga merupakan anggota dari pimpinan daerah. Dan sebentar lagi Kak Putra ini mau mengikuti pimpinan wilayah. Nah, makanya di sini pasti seseorang yang telah mengikuti begitu banyak jalan dari suatu organisasi memiliki suatu prinsip dan juga dia memiliki konsistensi yang kuat untuk mengikuti suatu organisasi tersebut. Apalagi ini adalah merupakan organisasi pembelajaran. Nah, apa sih prinsip Kak Putra ini sampai Kak Putra ini bisa loh dari tadi yang Kak Putra bilang 7 hingga 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, itu sebenarnya udah lama banget. Berarti dari umur berapa Kak Putra? Saya dari umur 17 lah ya. Dari umur SMA 17 itu. Tahun. Nah, sekarang Kak Putra masih mengemban juga. Nah, itu bagaimana prinsipnya dan konsistensinya untuk menjaga konsistensi untuk terus mengikuti organisasi ini bagaimana? Jadi gini, Kak Marco ya, di sini kita main fleksibel aja. Kita di sini kita nggak usah pakai nggak usah pakai yang tua-tua lah. Kita ini di sini sama-sama masih muda. Kita di sini ya mungkin cuma beda sekitar 2-3 tahunan lah. Masih disebut teman-teman sebaya ya. Masih bisa dicantumkan bahwasannya kita nih masih teman-teman yang seumuran, cuma beda sekian tahun lah. Nah, di sini saya tuh teman-teman harus tahu dulu apa sih itu IPM, gitu teman-teman. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di mana IPM itu adalah sebuah organisasi otonom yang berdiri di bawah naungan Muhammadiyah sendiri. Nah, IPM banyak yang nyebut seperti OSIS karena ada di SMP, ada di SMA juga. Tapi IPM itu memiliki progres yang cukup berbeda daripada OSIS gitu. OSIS Kak Marco lulus udah lepas. Tapi lain halnya seperti di IPM. Kita di IPM, saya lulus misal dari SMP Muhammadiyah 4, Cawang. Saya lanjut di SMA 14 di Cawang juga. Saya masih bisa tuh melanjutkan. Tadinya saya di pimpinan ranting SMP Muhammadiyah 4. Ketika saya ingin melanjutkan roda organisasi saya, roda organisasi di perguruan Muhammadiyah itu sendiri, saya bisa melanjutkan di pimpinan cabang. Karena di IPM itu sendiri, sekitaran ranting itu setara dengan kelurahan, teman-teman.
Jadi Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Kramat Cawang, itu tuh kalau di IPM itu ibaratnya SMP sama SMA. Nah, yang kedua, di pimpinan cabang itu kecamatan, teman-teman. Pimpinan daerah Kota Madia, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan seterusnya. Begitu juga provinsi, yaitu masing-masing tuh DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu pula pusat. Nah, selanjutnya setelah saya ingin mengikuti di ranting, saya bisa mengikuti di cabang. Itu prinsip daripada IPM. Tuh kan? Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi daripada kader itu sendiri. Karena apa? Banyak kita punya anggota yang mengikuti organisasi di IPM ini. Tapi yang namanya kader itu hanya sedikit. Yang namanya kader itu hanya tersisa beberapa orang saja. Kader itu cuma 1, 2, 3, 10 itu udah top banget. Gitu kan. Jadi gimana sih caranya kita untuk mempertahankan? Kita ikutin alur cerita daripada teman-teman kita ini. Kita ikutin maunya daripada anggota-anggota kita ini. Kita bisa menjalankan, gue sendiri ya, saya sendiri pribadi nggak bisa menjalankan roda kepemimpinan secara otoritas. Maksudnya apa? Tentukan ini sendiri. Ini A, ini B, ini C. Enggak. Ayo kita diskusi, kita musyawarah. Kita mufakatkan apa yang akan kita jalankan. Sehingga muncul tuh pikiran-pikiran dan akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwasannya, oh ini nih jawabannya, oh ini nih maunya teman-teman, udah ayo kita mufakatin. Jadi secara nggak langsung di situ kita menerapkan bahwasannya ada ilmu-ilmu yang nggak ada di buku gitu. Ilmu-ilmu kita ngejaga daripada asumsi teman-teman, sehingga kalau nggak bisa dipakai semua, kita pakai sedikit. Maksudnya kalau kita nggak bisa pakai full argumentasi dari teman-teman ini, ayo baiknya gimana? Dari Kak Marco setengah, dari Kak Dani setengah, dari Kak Iqbal ya setengah, gitu kan. Jadi tuh dikit-dikit nggak mau. Lama-lama kan kita jadi, oh iya legowo tuh, senang juga teman-teman dipakai argumennya. Jadi kita sama-sama gitu. Totalitas buat bareng-bareng gitu. Gitu Jin. Oke, itu salah satu masukan yang sangat luar biasa dari Kak Putra ya. Lalu kita juga tidak bisa memungkiri di dalam suatu organisasi itu ada yang namanya perkubuan, sehingga akan juga menyebabkan terjadinya konflik. Nah, bila mana terjadi hal-hal seperti tersebut, bagaimana Kak Putra ini sebagai kepala dari suatu organisasi pembelajaran yang sangat struktural ini mengkontrol dari konflik tersebut, cara memanage dari konflik tersebut? Ya, yang namanya organisasi, perkumpulan, komunitas, yang namanya baper, kubu-kubuan, percintaan, terus berantem-beranteman itu hal wajar teman-teman ya. Ini hal yang biasa dalam roda organisasi. Kenapa? Karena di situ kita melatih daripada ego kita, ego teman-teman yang masih tinggi gitu, apalagi yang namanya pelajar ya. Iya. Ego pelajar itu emosinya itu masih tinggi banget. Nah, gimana sih seorang pemimpin ini mengambil kebijakan, mengambil keputusan sehingga teman-teman yang lain bisa terhindar dari suatu masalah itu. Pun jika lo sudah terjadi, gimana solusi dari seorang pemimpinnya, istilahnya gitu ya. Nah, kita sebagai seorang pimpinan harus mengambil kebijakan secara istilahnya adil gitu ya. Adil bagi semuanya, bukan adil untuk si A atau si B aja. Adil untuk semuanya. Kita cari permasalahannya tuh apa. Akar permasalahan yang utama tuh apa. Ibarat tali kusut. Kamu nggak mungkin cari di atasnya.
kamu pasti langsung cari ke dalam. Apa sih yang menjadi permasalahan tali ini bakal kusut? Dan gimana caranya biar tali ini bisa terurai secara utuh tanpa mengurangi anggota yang ada di dalam tali tersebut, gitu. Karena kita bersepuluh, ya kita harus menjaga keutuhan itu mulai dari kita dilantik hingga kita demisioner, gitu kan. Jadi gimana caranya kita untuk menjaga konsistensi kita sendiri ini pertama, bareng-bareng sama teman-teman yang lain, sehingga kita dapat memotivasi, mengedukasi, mengevaluasi segala kinerja maupun segala permasalahan yang ada di dalam proker IPM itu sendiri, organisasi itu sendiri, dapat berjalan dengan lancar. Adapun permasalahan seperti tadi itu ya kayak batu lah ya, kayak kita jalan tuh tanpa adanya seperti itu tuh kurang asyik gitu teman-teman, kurang enak gitulah. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita temuin titik akar permasalahannya apa, kita diskusikan bareng-bareng, kita kesampingan organisasi, yuk kita ini keluarga dulu. Apa mau lu? Apa mau gue? Gitu. Apa yang menjadi satu permasalahan teman-teman? Kita ini keluarga, janganlah kita main baku-baku hantam istilahnya. Janganlah kita musuh-musuhan. Yuk kita saling nguatin. Gitu. Sehingga terciptanya suasana yang harmonis di dalam organisasi sendiri. Gitu sih. Oke, itu jawaban dan juga cukup pertanyaan dari saya. Bagaimana juga kalau misalkan Mas Dani, Mas Iqbal, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan mulai dari saat ini. Karena kita juga mengingat kembali bahwa waktu kita juga terbatas. Sedikit lagi di sini sudah mau waktunya maghrib. Ya, jadi dipersilahkan. Mas Dani dan Mas Iqbal. Saya dulu, Mas Marco. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani Iskandar. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dari kampus Politeknik SDA Jakarta. Mohon izin mengajukan pertanyaan kepada Kak Putra. Pertanyaan yang seringkali muncul waktu Kak Putra menceritakan bagaimana perjalanan Kak Putra di dalam IPM. Pertanyaan yang terbesit yang terbesit oleh Dani adalah bagaimana sikap kakak dalam memecahkan sebuah masalah di dalam organisasi. Baik permasalahan yang muncul dalam program maupun pada anggota yang ada. Silakan. Terima kasih, Kak. Oke, ini langsung aja. Silakan, Kak, langsung, Kak. Oke, baik teman-teman. Emang yang namanya suatu perpecahan ataupun kendala permasalahan ketika kita menjalankan suatu roda organisasi itu emang jadi kendala utama ya. Yang namanya kalau misalkan kita lagi asik-asik jalan, terus tiba-tiba kaki kita sakit, kenapa sih? Kita cabut dulu deh, biar enak. Nah, cara memecahkan masalahnya itu seperti apa? Nah, hukum pada seorang pemimpin, hukumnya nih, dia sebagai atasan, nggak cuma duduk di atas saja. Mereka harus punya inisiatif bahwasannya lu tuh punya teman-teman di bawah. Lu tuh harus controlling, ya kan? Lu harus terjun ke bawah, nanyain gimana kabar lu, gimana kabar keluarga lu, gimana sekitar lu, dan gimana proker lu. Baru udah tuh kita ke samping. Habis itu baru kita gabungin lagi. Ada permasalahan apa sih kawan? Kan gitu. Kalau anak muda zaman sekarang ya, kita orang lah, yang namanya hakikat manusia itu keras ya. Nggak bisa kita timpa pakai kekerasan lagi. Yang ada patah, kita malah jadi baku hantam. Nggak bisa gitu. Jadi prinsip kita tuh, kita harus gimana caranya menyesuaikan kondisi kita terhadap anggota-anggota kita. Pun ada yang sedang bermasalah
di antara teman-teman yang satu sama teman-teman yang lain. Nah, kita bisa nanya satu-satu. Nggak mungkin nggak ada waktu, pasti ada waktu. Pun kita juga pasti dengar kan, hukumnya seorang pemimpin itu haram buat nggak tahu apa-apa. Kita pimpinan, kita nggak tahu keadaan kondisi anggota kita, nggak tahu keadaan kondisi anggota di lapangan, kriterianya seperti apa, persyaratannya seperti apa, itu haram buat seorang ketua istilahnya. Dan itu udah menjadi prinsip saya bahwasannya haram gue nggak tahu tentang si A atau tentang keadaan pelaksanaan si B. Gue harus ngontrol satu persatu. Dengan apa? Controlling tuh ke ketua pelaksananya, ketua bidangnya, sekretaris bidangnya, ya kan? Kita kontrol satu-satu. Jadi secara nggak langsung ada tuh kecium tuh bau-bau, misalkan ada permasalahan ataupun ada yang lagi nggak enak hati gitu kan. Jadi ya kita kontrol ke bawah gitu ya Dani. Kalau masih kurang jelas ya ntar bisa ditanyain lagi. Bagaimana Mas Dani? Ya baik, jawabannya sangat memuaskan bagi saya, sangat detail bagi saya. Lalu pertanyaan selanjutnya Kak Putra, dengan kondisi seperti itu setelah kita kontrol segala macamnya itu, lalu bagaimana sih cara kita Kak untuk bisa memotivasi lingkungan sekitar kerja kita itu Kak, supaya mereka itu yang di saat lagi dalam permasalahan itu suasana hatinya dalam bekerja itu dan performa suasana kerjanya itu maksimal dan performanya juga bagus kali. Ini kita lagi mempermasalahkan ini lagi bermasalah gitu ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita buat ngadepin nih orang gitu kan. Nah, ayo kita ikutin maunya dia apa. Kita ayomin tuh dia maunya apa. Sampai performanya dia, sampai emosionalnya dia kembali seperti semula. Kadang emosi itu naik turun. Ketika dia lagi turun emosinya, nah di situ saat kita buat masuk. Yuk, kita masukin motivasi tentang tujuan kita apa, visi misi kita apa. Terus kalau kita kebanyakan emosi itu efeknya apa gitu teman-teman. Kita harus ngasih yang enak-enak gitu. Dan juga kita ngasih contoh-contoh yang real buat teman-teman ini. Dan kita buat goro-goroin dia tuh, buat mojokin dia, teman-teman pada rindu tuh. Gitu. Jangan sampai akibat permasalahan yang ada dan itu sepele bisa mengubah dirinya sendiri maupun diri temannya. Gitu teman-teman. Gimana? Ya, baik. Terima kasih Kak Putra. Terakhir Kak Putra, ini mengenai tentang kepemimpinan Kak Putra. Yang pertanyaan ini tentang bagaimana sih Kak gaya kepemimpinan yang seperti apakah yang menurut Kakak pantas digunakan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi? Kalau saya sendiri itu beragam ya. Bisa demokratis, bisa transformatif, bisa otoritas juga. Karena apa? Kita sebagai pimpinan nggak mungkin kita memiliki suatu konsep, suatu pemikiran yang sama teman-teman anggota. Karena apa? Kita yang bertanggung jawab penuh di atas maupun di bawah. Karena kita nahkoda pemegang kendali atas organisasi tersebut. Gitu teman-teman. Teman-teman yang lain baru berpikir sampai B, kita sebagai pimpinan sudah sampai D. Bagaimana plan yang harus kita terapkan untuk menjalankan organisasi kita maupun pelaksanaan kita. Nah, selanjutnya gimana sih Kak Putra kok ganti-ganti gitu? Nggak konsisten banget sih. Nah, pertama,
Demokrasi itu kita bisa memanfaatkan bahwasannya teman-teman kita pun sendiri suka sama yang namanya musyawarah dan menghasilkan suatu keputusan yang mufakat. Nah, nggak mungkin teman-teman belum ada apa-apa langsung ada keputusan gitu. Harus kita musyawarahkan segala sesuatunya sehingga teman-teman bisa tahu akar permasalahannya apa, terus kesimpulannya pun apa yang bakal kita dapatkan gitu dari berita tersebut. Nah, dari situlah baru kita tarik bahwasan, oh ini gimana, setuju gak? Oke, kan setuju. Nah, kita mengambil sistem voting, ya kan? Nah, lalu tentang otoritas. Nah, seorang pimpinan memiliki sebuah hak veto bahwasannya dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan genting suatu apapun, seorang pimpinan harus memiliki keputusannya sendiri, pengambilan keputusan secara intensif pada saat-saat tertentu. Gitu, nggak bisa pada saat-saat genting mereka melakukan musyawarah. Gitu, kita harus memiliki keputusan secara gimana ya? Secara cepat gitu, cepat, tanggap dan mengurangi dan meminimalisir resiko yang akan terjadi untuk teman-teman anggota. Gitu. Jadi intinya kita harus memiliki gaya otoritas juga ya pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi kita memiliki hak veto untuk menentukan satu jawaban secara cepat dan tanggap gitu teman-teman. Ya Mas Dani, bagaimana jawabannya? Memuaskan ya? Jangan lupa untuk di-unmute sebelum berbicara. Iya, gimana Mas Marco? Bisa tolong ulang, tadi sinyalnya gangguan. Oh, gangguan ya? Tadi Mas Dani selalu seperti berbicara, cuma suaranya nggak masuk. Saya kira berbicara ketika di-mute begitu. Oh iya, gimana maksudku? Ya, dari saya pertanyaan saya kira cukup. Terima kasih juga Mas Marco dan juga Kak Putra. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Mas Iqbal, kita waktunya sisa 6 menit lagi nih. Ayo. Oke. Saya izin berbicara ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marco, Mas Dani, Mas Putra, kegiatan ini ya luar biasa banget. Saking knowledge-nya kita bareng-bareng bertukar ilmu dan lain-lain, dan juga pengalaman pribadi Mas Putra juga. Dan saya mau izin bertanya nih Mas ya, berdasarkan pengalaman Anda pribadi, bagaimana ketika suatu keputusan yang Anda tidak setujui namun tetap dilakukan oleh semua anggota, gimana sikap Anda untuk mengantisipasi tidak keenakan hatinya sampean juga, gimana Mas Putra? Nah, jadi di sini orang pimpinan ya, kita lagi ngebahas tentang pimpinan lah istilahnya. Kalau pemimpin terlalu ini banget lah ya. Nah, seorang pimpinan kita harus memiliki loyalitas terhadap waktu, tenaga, pikiran, dan ya nggak bisa dimanipulasi bahwasannya duit istilahnya gitu, harta. Nah, di situ segala macam tentang keputusan, terus mufakat ataupun tidak, efisiensi waktunya atau tidak, di situ kita harus sama-sama legowo, Mas Iqbal. Jadi kita harus sabar maupun tawakal, serta gimana kalau teman-teman yang di sana lebih setuju dengan pendapat si A dengan lebih sedikit resiko yang ada di dalam keputusannya si A daripada keputusan kita yang ikut dalam keputusannya si B, ya kita harus sabar, kita harus legowo, dan kita tetap jalani itu. Dan kita gimana caranya buat nyatuin kembali pemikiran bahwasannya si A nih begini pendapatnya, oh begini. Nah, secara nggak langsung kita ngelatih emosional kita buat sabar, buat legowo gitu Mas Iqbal. Gitu sih kalau saya sendiri sih.
Ya, jawaban ya gitu juga. Kalau berarti seorang pemimpin itu harus apa ya, mengikuti arahan semua anggota, terus sebelum sebelum keputusan yang tidak disetujui ini ada yang namanya mufakat dan lain-lain. Dan setelah mufakat ini dan setelah mufakat dan kegiatan lain-lainnya pasti ada yang namanya itu ya, apa namanya, pemersatu pikiran, yang itu juga bisa menjadi alat bahwa satu organisasi bisa utuh gitu ya, Mas Putra. Nah, betul banget Ya, itu Mas Iqbal. Karena emang makanya kenapa seorang pimpinan itu harus lebih dulu memikirkan suatu konsep. Harus lebih jauh pemikirannya daripada teman-teman yang lain. Karena ya itu, harus memikirkan kurangan kelebihan seperti apa, sebab musababnya apa, terus hasil daripada efektivitas plan A, plan B, dan plan C itu sendiri itu apa, ya kita udah harus megang daripada teman-teman yang lain. Dan ketika kita hendak menyatukan suatu musyawarah, di situ kita lemparin dulu ke forum. Ketum belakangan, istilahnya gitu lah ya. Ketum belakangan, biarin dia berdebat dulu, argumen dulu, cekcok. Ketika deadline, maksud lu begini. Jadi intinya begini, benar gak? Benar. Oh ya udah, toh palu. Gitu. Berarti kita udah punya semua plan di antara teman-teman yang lain, gitu Mas Iqbal. ya, luar biasa banget Mas Putra. Makasih Mas Putra ya. Coba Mas Marco ambil alih. Ya, Karena ini waktu udah sedikit juga. Ya, waktu kita sudah melebihi dari 30 menit. Sekarang waktu di sini sisa 2 menit saja. Terima kasih atas Mas Putra yang telah menjadi narasumber kita selama 30 menit dan membagi segala ilmunya sehingga kita mendapat masukan-masukan yang sangat luar biasa. Dan kita nanti juga akan menjadi calon-calon pemimpin. Dan kita di sini mendapat Amin. dapat pandangan lebih maju dari Kak Putra yang telah menjadi pemimpin lebih dulu daripada kita. Nah, kita sama-sama masih belajar ya. Kita belajar mengajar. Kita punya ilmu, share to care. Gitu. Little knowledge, very dangerous. Ya kan? Kawan sangat berbahaya. Ya, hanya gitu kita harus lebih berkarya. Jangan takut untuk berkarya, teman-teman. Oke. Iya, Pak. Iya, Mas. Oke, kalau begitu mari kita sudahi saja wawancara kita pada hari ini. Wawancara santai sebenarnya. Wawancara santai kita pada hari ini. Teman-teman yang sudah berhasil dan ingin meluangkan waktunya di sini untuk hadir, dan juga Kak Putra yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi pembicaraan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Muhammad Marco dan Dani dan Muhammad Iqbal dari kelompok 3 mata kuliah kepemimpinan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu Dian, perkenalkan nama saya Rafael Christian dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan hasil analisis saya mengenai hasil wawancara kemarin yang dilakukan oleh teman-teman yang bernarasumberkan oleh Kak Putra selaku Ketua IPM Cabang Keramat Jati. Nah, menurut hasil analisis saya, yang poin pertama, Kak Putra memiliki gaya kepemimpinan yang unik, di mana Kak Putra memiliki 3 gaya kepemimpinan, yaitu demokratis, transformatif, dan otoritas atau otoriter. Di mana ini hal yang menarik bagi kita mahasiswa. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan yang multi ini jarang ditemui. Dan di sini Kak Putra bisa menempatkan 3 gaya kepemimpinan ini berdasarkan posisi-posisinya pada saat masalah-masalah genting ataupun masalah-masalah yang ingin dicapainya. Seperti contohnya ada demokratis, di mana kita diajarkan agar sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi pemimpin yang mendengarkan aspirasi daripada anggota-anggotanya, yang dimana tentu saja kita ingin menghasilkan musyawarah menuju mufakat. Nah, di sini kita sebagai pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang penuh, di mana kita harus bisa mendengarkan aspirasi dari setiap anggota, mendengarkan pola pikir dari setiap anggota, dan kita kumpulkan agar bisa menjadi satu. Lalu yang kedua, transformatif,
yang tentu saja di dalam sebuah organisasi pastinya ada kegiatan yang ingin dituju, dan di mana kita sebagai pemimpin harus bisa menyampaikan informasi dan juga memiliki ilmu-ilmu yang lebih, di mana agar para anggotanya bisa mengerti bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang terakhir ada otoritas atau otoriter, yang bagi kesimpulan saya, Kaputra menempatkan otoritas atau otoriter ini bukan dalam hal yang negatif, melainkan positif, di mana pada saat ada masalah genting atau masalah yang memerlukan keputusan dengan cepat dan tepat, kita sebagai pemimpin juga memiliki hak veto, yang dimana pada saat ada masalah genting, kita juga tidak bisa menunggu musyawarah menuju mufakat, yang dimana ini memerlukan waktu, yang dimana pada saat ada masalah yang butuh memerlukan solusi yang tepat, kita sebagai pemimpin harus memiliki pemikiran yang lebih di atas daripada anggota-anggotanya, yang dimana pada saat anggota-anggota lain sedang memikirkan rencana awal, kita harus sudah memikirkan rencana akhir, dan juga kita harus memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi dimana kita sebagai pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang lebih, dan juga harus memiliki pola pikir yang lebih maju daripada anggotanya. Lalu yang menjadi poin kedua bagi saya, kita sebagai pemimpin harus memiliki rasa kesabaran yang lebih, di mana tentu saja pasti dari setiap anggota memiliki opininya yang masing-masing yang kuat, di mana kita sebagai pemimpin di sini bertugas agar bisa menyatukan kedua aspirasi tersebut atau opini tersebut. Kita harus bisa merangkul setiap anggota agar bisa mencapai tujuan yang sama. Seperti contohnya anggota yang satu mempunyai opini tersebut, lalu anggota yang B memiliki opini tersebut, dan ini saling mungkin bertabrakan, tetapi itu pasti memiliki tujuan yang sama untuk ke arah yang lebih baik atau positif. Nah, kita di sini sebagai pemimpin tentu saja harus bisa merangkul kedua dari setiap opini tersebut agar bisa tersatukan, begitu ya, agar bisa tersatukan dan menuju hasil yang mufakat. Menurut saya begitu hasil analisis saya dari wawancara kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dari analisis yang saya dapat dari video tersebut, kelompok kami yang beranggota Muhammad Ramdhani, Muhammad Iqbal Muhibullah, Rafael Owen, Madeline Chaney, dan saya sendiri Lufnatul Jannah, dan dimoderatorin oleh Muhammad Marco. Dan kita akan mewawancarai seorang ketua pimpinan cabang IPM yang bernama Pak Muhammad Hertanti Putra. Beliau sudah 8 tahun menjadi seorang organisasi pimpinan tersebut. Pak Putra menjelaskan tentang IPM. Apa itu IPM? IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang katanya beda progres sama OSIS. Soalnya kata Pak Putra banyak yang bilang sama kayak OSIS, ternyata beda progresnya. IPM juga mempunyai prinsip, yaitu menjaga konsistensi daripada kader itu sendiri, dan juga secara nggak langsung menerapkan ilmu-ilmu di buku. Selanjutnya, Mas Dani mengajukan pertanyaan kepada Pak Putra, bagaimana memecahkan masalah di sebuah organisasi. Beliau menjawab pertanyaan Mas Dani, katanya kita harus inisiatif dan controlling, kita juga harus menyesuaikan dan mengontrol satu persatu, kayak bidang apa gitu. Jadi kita bisa tahu permasalahannya apa dan diselesaikan. Selanjutnya Mas Iqbal juga mengajukan pertanyaan kepada Pak Putra, bagaimana ketika suatu keputusan yang gak disetujuin namun tetap dilakukan oleh anggota lainnya.
Terus katanya gimana cara mengantisipasinya. Pak Putra bilang katanya kita harus, kalau jadi seorang pemimpin harus punya loyalitas, terus legowo, harus sabar, dan secara nggak langsung juga kita melatih emosional kita. Saya Madeline Kainulita ingin memberikan hasil analisis saya mengenai wawancara kepemimpinan yang dinarasumberkan oleh Kak Putra selaku Ketua IPM Cabang Kramat Jati. Menurut saya, Kak Putra memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan unik. Salah satunya ada demokratis. Menerapkan cara bermusyawarah pada para anggotanya untuk mendapatkan hasil yang lebih mufakat dan adil bagi sesama. Dan memberikan ruang pada para anggotanya untuk bermusyawarah serta bersosialisasi dalam organisasi tersebut. Dan memiliki sikap yang berinisiatif untuk berinteraksi pada para anggotanya serta terbuka terhadap para anggotanya. Sekian analisis saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.